semuanya, kami dari kelompok 4 akan memaparkan naskah studi kasus CBL2 yang berjudul Perubahan Status Jenis Kelamin Karena Kelainan Hipopospodia. Dengan nama anggota yaitu Anis Wahyu dengan NIM 68, Caliza Eleonora Panjaitan dengan NIM 69, Sofiatun Hasanah dengan NIM 70, dan Muhammad Fajar Sidik dengan NIM 71. Baik, bisa kita lihat yaitu mengenai studi kasus Aprilia Mananga yang mengenai penyakit kelainan hipospadia. 5 rumusan masalah yang kita ambil yaitu yang pertama, apakah hipospadia dan mengapa kelainan ini dapat terjadi? Yang kedua, bagaimanakah proses diferensiasi organ dan saluran reproduksi pada manusia? Yang ketiga, faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap diferensiasi organ dan saluran reproduksi pada hewan vertebrata dan avertebrata? Mengapa dapat terjadi kekeliruan dalam menetapkan jenis kelamin saat bayi baru lahir? Dan evaluasi apakah yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi argumen Anda. Baik, selanjutnya yaitu apakah hipospadia dan mengapa kelainan ini dapat terjadi. Nah, yang pertama, hipospadia ini merupakan suatu kelainan bawaan pada laki-laki di mana lubang ureternya itu tidak sesuai dengan tempat yang semestinya, yaitu berada di bagian bawah skrotum ataupun di dekat perineum. Nah, mengapa hal ini tuh dapat terjadi? Yang pertama yaitu terjadi pada masa kehamilan di minggu 8 sampai 14. Jadi di minggu 8 sampai 14 ini merupakan proses pembentukan organ genital reproduksi. Nah, selanjutnya itu adanya gangguan produksi atau respon terhadap hormon androgen yaitu dehidrotestosteron. Nah, di mana ketika hormon DHT ini tuh kurang maka akan menghambat proses pelipatan ureter. Nah, selanjutnya yaitu kegagalan penutupan lipatan uretra. Nah, ketika lipatan uretra ini itu tidak berada di tengah ataupun dia tuh berada di pinggir atau di bawah, maka dia itu akan mengikuti yang di bawah tersebut. Jadi ureternya itu tidak akan di tengah atau mungkin menyebabkan kelainan yang disebut hipospadia. Nah, selanjutnya itu lubang uretra terbentuk lebih dekat dengan pangkal penis ataupun dia tuh tidak sampai di ujung. Nah, jadi ketika si lipatan ureternya itu gagal untuk melipat gitu, menutup lipatannya, maka lubang ureternya itu akan ada di bagian samping ataupun di bagian bawah. Proses diferensiasi organ dan saluran reproduksi pada manusia. Yang pertama ada diferensiasi gonad atau organ reproduksi primer. Pada awalnya, semua embrio manusia memiliki gonad bipoten, yaitu struktur yang dapat berkembang menjadi testis atau ovarium, tergantung pada sinyal genetik. Jika kromosom Y hadir, gen SRY akan mengaktifkan jalur yang mengarah ke pembentukan testis. Testis kemudian akan menghasilkan hormon testosteron dan anti-mullerian atau hormon AMH yang menentukan perkembangan selanjutnya dari saluran reproduksi. Yang kedua ada diferensiasi saluran reproduksi atau ductus mullerian dan wolffian. Pada fase awal terdapat dua sistem ductus, saluran mullerian atau paramesonefrik dan saluran wolffian atau mesonefrik. Pada laki-laki, testis yang berkembang akan menghasilkan testosteron yang mempertahankan saluran wolffian dan menyebabkan perkembangan menjadi epididymis, vas deferens dan vesicula seminalis. AMH dari sel Sertoli akan menyebabkan regresi saluran mullerian. Pada perempuan, jika tidak ada testis dan hormon tersebut, saluran wolffian akan mengalami degenerasi dan saluran mullerian berkembang menjadi tuberkulosi, uterus, dan bagian atas vagina. Yang ketiga, diferensiasi eksternal atau organ genital eksternal, yang dimana contohnya seperti klitoris atau penis, labia atau skrotum berkembang dari struktur yang sama, yaitu tuberkel genital, lipatan urogenital, dan tonjolan labioskrotal. Testosteron dan dihidrotestosteron atau DHT yang sangat penting dalam diferensiasi laki-laki. Sementara ketidakadaan hormon-hormon ini akan menyebabkan organ tidak dapat berkembang pada jalur perempuan atau wanita.
Kemudian, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi diferensiasi organ dan saluran reproduksi pada hewan vertebrata dan avertebrata. Yang pertama itu ada faktor genetik, yang dimana faktor ini tuh berperan utama dalam proses pembentukan diferensiasi organ dan saluran reproduksi. Nah, pada ekspresi gen tertentu terdapat gen yang dapat melakukan pembentukan gonad dan saluran reproduksi, yaitu contohnya pada gen SRZ pada hewan vertebrata jantan yang dia ini tuh melakukan pembentukan atau perkembangan testis. Yang kedua ada faktor hormonal, yaitu hormon seks seperti estrogen dan testosteron, yang dimana hormon itu mempengaruhi perkembangan dari struktur saluran reproduksi sekunder, seperti pada hewan avertebrata yang dimana hormon endosin dan juvenil ini itu merupakan hormon yang dapat memicu proses pematangan pada sistem reproduksi. Yang ketiga ada faktor lingkungan, terutama suhu merupakan faktor utama dalam proses penentuan jenis kelamin pada hewan avertebrata dan vertebrata. Baik, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengapa sih dapat terjadinya kekeliruan dalam penentuan jenis kelamin ketika bayi baru dilahirkan. Nah, kekeliruan penentuan jenis kelamin itu dapat terjadi karena proses pembentukan jenis kelamin manusia itu bersifat kompleks dan melibatkan berbagai macam perkembangan biologis. Nah, menurut Gilbert tahun 2010 menyatakan bahwa pembentukan jenis kelamin pada manusia itu melibatkan 3 komponen. Yang pertama jenis genetik, yaitu kromosom XX atau kromosom XY. Kemudian yang kedua ada jenis gonadal atau ovarium dan testis. Kemudian yang ketiga ada jenis fenotipik, yaitu bentuk organ kelamin luarannya. Nah, apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penentuan 3 aspek ini, maka akan menyebabkan kesalahan atau kekeliruan dalam penentuan jenis kelamin. Contohnya itu pada kasus sindrom insensitivitas androgen. Nah, pada kasus ini tuh terjadinya kromosom XY dan terdapat testis, sehingga reseptor pada hormon androgen tidak berfungsi dan menyebabkan orang itu berpenampilan seperti perempuan. Adanya gangguan pada saat pembentukan jenis kelamin ini menyebabkan ketidakjelasan organ genital. Nah, organ genital ini baik pada laki-laki maupun perempuan, serta pada individu lain yang memiliki kromosom yang tidak sesuai dengan tampilan luar tubuhnya. Baik, selanjutnya yaitu ada evaluasi untuk mengkonfirmasi argumentasi. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengevaluasi terkait riwayat keluarga dan juga riwayat kehamilan. Apakah di riwayat keluarga tersebut itu ada atau sama mengalami seperti itu. Nah, selanjutnya pemeriksaan fisik dan juga lokasi meatus uretra. Jadi kita tuh perlu mengkonfirmasi lokasi abnormal lubang uretranya tuh di sebelah mana. Nah, selanjutnya yaitu mengevaluasi kelainan yang menyertai testis. Dan dimana di sini tuh menilai keparahan hipospodia yang dialami, apakah dia sudah parah banget ataukah mungkin tidak terlalu parah. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan hormonal dan juga genetik. Nah, dari sini kita memastikan tidak adanya kelainan kromosom atas diferensiasi seksual. Nah, jadi perlu juga diperiksa hormonnya, apakah hormon laki-laki atau perempuan yang lebih dominan pada individu tersebut. Baik, jadi dalam presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa diferensiasi organ dan saluran reproduksi pada manusia itu merupakan tahapan yang sangat penting dalam perkembangan embrio. Nah, di mana hal ini tuh dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor hormonal. Pada awalnya, embrio itu memiliki gonad biopoten yang strukturnya itu nantinya belum terdiferensiasi dan dapat berkembang menjadi testis atau ovarium tergantung dengan ekspresi gen tertentu. Nah, selain faktor genetik, hormon seperti estrogen dan testosteron juga berpengaruh dalam proses perkembangan struktur reproduksi sekunder. Kekeliruan dalam penerimaan jenis kelamin dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara aspek genetik, gonad, dan juga fenotipik.
Gangguan pada salah satu aspek tersebut dapat menyebabkan ambiguitas genital ataupun ketidaksesuaian kromosom dan juga tampilan fisik luar individu tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.